kelas MTres baik yang free ya. Walaupun free tapi kita tetap memberikan, keilmuan sesuai dengan, tujuan dan misi kami yaitu menciptakan SDM unggul ya. MTres mempunyai visi menciptakan SDM yang unggul, makanya kita selalu share tentang ilmu yang relate ya dengan visi dan misi kami. Terlihat, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, sebelumnya saya izin ya, sebenarnya malam ini harusnya ada trainer dari kami yang mengisi, namun beliau berhalangan, jadi saya yang membackup, namun tidak mengurangi dari makna atau esensi daripada materi pada malam hari ini, yaitu TOT bagaimana membuat materi yang efektif ya. Namun demikian saya akan apa ya namanya, menyesuaikan dengan aplikasinya nanti ke ketenaga kerjaan itu pakai yang mana sih arahnya gitu. Karena di MTres itu selalu mengarah kepada aplikatif ya, ilmu-ilmu aplikatif yang ada standarnya. Ya tidak jauh-jauh mengacu pada BNSP. BNSP adalah badan yang mengeluarkan sertifikasi terkait semua profesi yang bersifat ketenagakerjaan gitu ya. Nah, ini ada satu unit yang sesuai dengan tema kita hari ini yaitu merencanakan penyajian materi pelatihan kerja. Bagaimana, yang sesuai standar BNSP itu seperti apa tuh? Standar yang dipakai di dunia kerja itu seperti apa sih? Nah, ini yang kita akan bahas pada malam hari ini. Saya izin menyampaikan mungkin teman-teman di luar sana banyak yang sudah berpengalaman, banyak metode-metode lain yang mungkin lebih baik sebenarnya, tapi kan kita hari ini membahas yang sesuai standar, yang aplikatif untuk tenaga kerja dipakai di Indonesia, bahkan, se-Asia Tenggara gitu ya. Oke, sebelumnya saya menyampaikan safety conduction. Harapannya pada malam hari ini ketika teman-teman belajar bareng bersama saya, bersama teman-teman yang lain, dipastikan dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman dan nyaman ya. Nyaman dalam arti kata mungkin tempat duduknya, mungkin posisinya, jangan sampai, mengganggu teman-teman dalam belajar pada malam ini. Kemudian pastikan juga aman, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, walaupun teman-teman sebagian saya lihat pesertanya sudah banyak ya, teman-teman dari MTres ya. Perkenalkan nama saya Apoteker Hendra Agustian, SPAM, CMT CAK ya. Berarti sudah tercertified sebagai Master Trainer dan sebagai asesor oleh BNSP. Kemudian saya biasa disapa Bang Hendra, saat ini berdomisili di Bogor, kemudian pendidikan saya dari S1 sampai apoteker profesi ya, itu di Sumatera Utara, Universitas Negeri Sumatera Utara di Medan. Kemudian pengalaman kerja saya sempat jadi farmasi manajer di sebuah perusahaan farmasi BUMN, kemudian saat ini sampai dengan sekarang menjadi pharmapreneur ya, di produk herbal dan kosmetik. Kemudian sering menjadi narasumber di beberapa instansi, ada di BPOM, bahkan di fakultas negeri dan swasta, kemudian aktif menjadi trainer di M-Training Center. Ya, ini sertifikat beberapa yang saya sudah ambil. Oke, next. Pada malam hari ini ngapain sih kita, teman-teman mau ngapain gitu kan? Pasti harus ada tujuannya. Ya, harapannya setelah mengikuti pembelajaran ini, teman-teman semuanya mampu ya merencanakan penyajian materi pelatihan yang efektif sesuai dengan BNSP ini, sesuai dengan standar yang ada gitu ya. Jadi ada standarnya nanti bagaimana akan saya jelaskan mungkin, biar ada gambaran sih kenapa harus mengacu pada standar ini gitu. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu maknanya gitu kan atau, pengertian daripada merencanakan penyajian materi pelatihan kerja itu seperti apa. Ya di dunia BNSP atau ngomongnya nanti unit kompetensi ya, materinya itu adalah unit kompetensi. Jadi dalam suatu apa namanya, suatu kegiatan, suatu profesi, itu terdiri dari beberapa unit kompetensi. Jadi kita dianggap sebuah atau kompeten di suatu pekerjaan, itu harus menguasai unit-unit. Nah, unit-unit inilah yang akan dijadikan sebuah materi. Nah, bagaimana supaya materi ini efektif atau, bagus disajikan ke peserta yang akan, bisa menguasai suatu profesi, yaitu
dengan cara ada 3 hal yang harus disampaikan dalam sebuah materi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Biar gampang kita biasanya mengingatnya PKS, pengetahuan, keterampilan, sikap. Namun kalau di bahasa Inggris kan bisa dikatakan, knowledge, skill, dan attitude. Nah, itu ada versi Inggrisnya, ada versi Indonesia. Tinggal teman-teman mana yang nyamannya. Kalau di Indonesia kan disingkat PKS, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian nanti ada knowledge. Jadi nanti kita harus mentransfer ilmunya. Jadi teman-teman harapannya hari ini saya mentransfer ilmu nih. Setelah tahu caranya hari ini bagaimana merencanakan penyajian materi. Nah, teman-teman harus bisa punya skill-nya. Skill-nya bagaimana? Skill-nya nanti teman-teman bisa membuat atau mengaplikasikan ilmu tadi ke dalam sebuah form kah atau sebuah tindakan kah. Nah, itu yang harus kita kuasai namanya skill. Kemudian bagaimana nanti akhirnya sikapnya. Sikapnya ini bagaimana mengkorelasikan pengetahuan dan keterampilannya tadi gitu ya. Itulah sikap. Jadi 3 hal ini saja yang harus dikuasai dalam sebuah standar ini, standar BNSP katakan seperti itu. Jadi 3 hal ini yang penting. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam unit malam ini yang kita bahas, itu ada 4 hal ya. Dari unit tadi dibagi lagi menjadi 4 ya. Jadi misalnya satu satu profesi trainer, ini kan TOT ya, menjadi trainer di level 3 katakan, itu ada sekitar 9 unit. Nah, ini satu unit yang kita ambil, satu unit kompetensi, itu terdiri lagi terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Satu unit kompetensi bisa ternyata yang bagian ini mengandung 4 elemen. Nah, 4 elemen inilah yang harus kita kuasai untuk dinyatakan kompetensi di unit ini. Nah, itu ya. Yang pertama menyusun sesi pembelajaran, yang kedua nanti bagaimana kita mempersiapkan bahan, peralatan, dan media, ya ada 3, bahan, peralatan, dan media. Kemudian nanti mempersiapkan tempat dan pelatihnya, kemudian mengorganisasikan lingkungan pembelajaran. Nanti kita bahas satu persatu. Oke ya, jadi harus paham dulu tadi konsepnya dari atas, untuk menjadi seorang trainer, itu harus menguasai beberapa unit. Dari beberapa unit itu kita jabarkan lagi. Ini malam ini kita belajar satu unit, kemudian unit ini harus merincikan poin 4 ini. Jadi kita harus memahami 4 poin ini. Yang pertama, menyusun sesi pembelajaran. Nah, yang tadi kan ada 4 ya, kita bahas satu persatu. Halo, gimana? Bocor ya? Oke, yang pertama menyusun sesi pembelajaran. Nah, di sesi pembelajaran ini dipecah lagi ya, jadi ada unit, elemen, sama KUK. Nah, di sinilah yang akan menjadi penjabaran daripada si elemen tadi. Kita harus bisa 2 hal ternyata di bagian yang ini, mengidentifikasi dan menyusun. Ya, sebelum kita menyusun sesi pembelajaran, kita harus tahu dulu, kita harus memilah-milih dulu materi, metode, dan medianya. Kemudian nanti setelah tahu, baru disusun. Seperti apa sih? Nah, lanjut. Oke, ini ya. Tadi saya bilang dalam satu unit kompetensi, ke atas dulu deh. Sebelum unit kompetensi tadi ada sebuah skema itu terdiri misalnya tadi menjadi seorang trainer. Menjadi seorang trainer terdiri di beberapa unit kompetensi. Unit kompetensi itu dijadikan sebuah materi seperti hari ini. Itu saya jadikan sebuah pembelajaran. Saya jadikan sebuah metode untuk mengajar ya. Di dunia lapangan pekerjaan, tenaga kerja ngomongnya ya. Mungkin kalau di dunia pendidikan agak berbeda, tapi kita fokusnya hari ini adalah tenaga kerja, karena aplikatif. Dari unit kompetensi itu terdiri lagi dari beberapa, bisa saja 2, bisa saja 4, tapi pada malam hari ini ternyata ada 4 yang akan kita bahas. Dari satu elemen kompetensi terdiri lagi dari beberapa. Nah ini ya, jadi cuman ini aja. Jadi kriteria unjuk kerja, KUK, kriteria unjuk kerja. Jadi dari elemen kompetensi tadi dijabarkan lagi apa sih yang harus dikuasai dan dipahami. Jadi cukup di sini ya. Jadi
KUK nggak dibahas lagi gitu. Nanti terlalu banyak kita mabok gitu ya. Oke, dari sini paham ya? Saya harap teman-teman paham. Cukup paham nggak kira-kira? Mungkin bisa di-chat paham gitu. Jadi saya ngomong nggak bingung teman-teman. Izin mungkin beberapa chat paham? Oke, ada yang menyahut, terima kasih. Berarti sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Nah, tadi kan di elemen kompetensi yang pertama tadi terdiri dari izin saya mundur. Mengidentifikasi materi, metode, dan media. Nah, ini kan, ini materinya. Materi dalam menyusun sebuah sesi pembelajaran itu diambil dari UK. Nah, jadi ngambilnya di UK ya. Ngambil UK ini di mana sih? Di SKKNI. Nah, SKKNI ini Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi setiap pekerjaan di Indonesia itu udah ada SKKNI-nya. Kalau nggak ada SKKNI-nya, teman-teman bisa mengadopsi yang punya luar negeri SKI, Standar Kompetensi Internasional. Kalau nggak ada juga, teman-teman bisa buat sendiri sesuai dengan industrinya. SKK, Standar Kompetensi Khusus. Nah itu ya, jadi ada 3 hal yang bisa kita adopsi. Namun, formatnya ini dari mana sih dapatnya? Formatnya itu dulu disepakati di negara ASEAN gitu ya. Itu Australia yang mendapatkannya gitu ya, membentuk formatnya. Jadi semua negara akan mengacu pada formatnya yang punya Australia, negara Australia. Jadi formatnya akan sama semua, untuk SKK ya, standar kompetensi ini. Gitu ya teman-teman, itu landasannya. Jadi teman-teman mau buat materi yang untuk tenaga kerja itu sifatnya seperti ini, urutannya seperti ini, dari SKKNI atau SKK atau SKI kemudian dirumuskan nih. Seperti hari ini kan saya kan buat materi berurutan nih. Judulnya tadi ngambil dari unit kompetensi, kemudian saya jabarkan per elemen kompetensi, kemudian kita bahas per KUK. Nah ini yang saya lakukan hari ini. Oke ya, ini materinya. Kemudian tadi di dalam mengidentifikasi juga ada mengidentifikasi medianya. Kita saat mau mengajar medianya apa aja sih kira-kira? Apa yang kita butuhkan, yaitu harus kita kuasai. Misalnya, tools-nya ya, peralatan medianya apa aja. Nah, ini bisa bisa disesuaikan dengan pelatihan yang kita gunakan. Mungkin saat ini, dengan Zoom misalnya gitu kan. Kemudian metodenya seperti apa, ini kan presentasi, demonstrasi, simulasi, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman pasti sudah paham ya. Jadi mengidentifikasi 3 hal ini, materi, media, dan metode. Nah, jika memang tadi misalnya tidak ada SKKNI-nya, tidak ada SKI-nya, kemudian SKK-nya kita harus juga buat gitu kan. Tapi kita kan buat juga berdasarkan apa? Ada analisisnya kan, ya ada formatnya. Nah, ini tadi formatnya. Pertama elemen kompetensinya, KUK-nya, ini lagi penjabarannya lebih detail, tapi ini kan hanya sebagai analisis ketika tidak ada SKKNI-nya. Nah, ini ya. Kemudian nanti bagaimana metode, media, dan waktunya. Nah, ini hanya tools yang membantu jika tidak ada. Nah, atau istilahnya TNA, training need analysisnya apa sih nanti yang akan dibukukan ke dalam sebuah format ini. Biasanya dari SKA tadi lagi atau PKS. Ini bahasa Inggrisnya tadi saya bilang kan SKA, Skill, Knowledge, Attitude. Akan ada apa ya, gap atau, kekosongan, ketidaktahuan dari tadi sebelumnya setelah kita melakukan pelatihan jadi tahu gitu ya. Jadi harapannya dari keadaan sekarang dengan setelah melakukan pelatihan itu ada perbedaan yang diisi, ini nah gap-nya tadi. Biasanya kita sih melakukannya sebelum kita tahu gap-nya itu dengan cara apa, kita biasanya melakukan pretest. Pretest sebelumnya apa nih yang nggak dikuasai, setelah itu biasanya kita akan melakukan post test. Ini untuk yang hal-halnya belum belum ada standarnya kita bisa melakukan TNA-nya dulu. Oke, sampai sini paham, lanjut. Nah, dari elemen yang pertama tadi juga ada bagian KUK-nya, yang kedua menyusun rencana sesi pembelajaran. Jadi harapannya setelah ini kita paham dulu ilmunya.
nanti kemudian diaplikasikan. Teman-teman bisa punya skill-nya setelah tahu ilmunya. Nah, tadi kan bagaimana menetapkan sebuah topik itu dari standar kompetensi, bisa SKKNI, bisa SKI, bisa SKK ya. Kemudian isi dan formatnya tadi sesuai yang dari Australia sudah diikutin ya. Yang kalau yang pekerjaan atau tenaga kerja yang udah ada SKKNI-nya enak. Tinggal cari aja di Google atau di situsnya skkni.kemenaker skkni.kemenaker.com. Nah, silakan nanti cari di situ semuanya pekerjaan sudah ada ya. Misalnya tentang kecantikan, pertanian, alat-alat berat semuanya sudah ada. Kemudian dijadikan sebuah silabus dan kurikulum ya, standar tadi itu sudah ada materi-materinya, tinggal diringkas menjadi sebuah silabus ya. Kemudian dirancang sesi pembelajarannya ini ya, materinya dirancang menjadi sesi pembelajaran. Jadi dijadikan sebuah RPP, rencana pembelajaran gitu ya, atau lesson plan. Nanti kita akan lanjut lebih detail. Nah, ini rencana pembelajaran itu isinya apa aja sih? Yang pertama ada judul, kemudian tujuan, metode, media, dan seterusnya. Nanti ada formatnya yang bisa diikutin, jadi gampang ya. Intinya kita paham dulu, ada ini loh isinya. Nah, ini juga ringkasannya bedanya nanti apa sih dengan pendidikan dan tenaga kerja. Mungkin kalau yang teman-teman di pengajaran dunia pendidikan mungkin lebih ke pendahuluan, isi, dan evaluasi. Tapi kalau kita ngomong standar yang BNSP itu tenaga kerja ya, sifatnya SKKN itu untuk tenaga kerja akan ada aplikasinya seperti apa. Jadi setelah teman-teman menguasai, teman-teman harus mempraktekkan gitu, bisa membuat sebuah sesi, rencana sesi atau lesson plan. Nah, ini tabelnya, contohnya seperti apa. Misalnya tadi nama pelatihannya kita ambil dari mana. Nama pelatihan sih bisa bisa kita modifikasi ya, seperti hari ini kan TOT yang efektif, tapi unit kompetensinya sesuai dengan SKKNI. Kemudian ada kodenya tadi seperti judul di awal saya. Nah, ini yang ini sifatnya bisa internal, kemudian ini penyajian waktu disesuaikan, judulnya nanti ada ilmunya, ini juga membuat tujuannya juga ada ilmunya. Nah, ini disesuaikan dengan lingkungan nanti. Nah, ini untuk membuat judul atau tujuannya itu harus seperti ini ya, SMART disingkat. Spesifik, dapat diukur, dapat dikerjakan, realistis, dan ada batasan waktunya. Nanti kita contohkan. Kemudian juga harus ada memakai prinsip ABCD, siapa sasarannya, kemudian perubahan perilaku yang dikehendaki dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum paham menjadi paham, nanti bagaimana mengungkapkannya dalam sebuah tujuan. Kemudian kondisinya yang akan dicapai, terakhir derajat kondisi yang akan dicapai. Nah, ini contohnya ya. Contoh yang menggambarkan bagaimana membuat tujuan. Di tabel tadi ada tujuan. Nah, ini bagaimana caranya, ini caranya. Pelatihan olahraga lari cepat memberikan pembelajaran tentang melakukan lari-lari cepat dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Ya, tadi kan A-nya khalayak sasarannya ya peserta ya. Berarti peserta pelatih yang mau ikut olahraga, pelatih olahraga lari cepat itu A-nya. Kemudian B-nya apa? Perubahan perilaku yang dikehendaki. Ini ada note-nya ya yang mempermudah kita, diawali kata kerja aktif gitu ya. Melakukan lari cepat. Nah, ini B-nya. Perubahannya yang diharapkannya nanti bisa melakukan lari cepat di lapangan. Ini kondisi yang akan dicapainya di lapangan, tempat ya. Ada kata di, berdasarkan, sesuai, nah, ini kata-kata kuncinya di. Karena kan kondisi yang akan dicapai, C. Kemudian yang D-nya persyaratan atau standar, dengan waktu paling tidak 13 detik dalam jarak 100 meter. Nah, ini kan standar ya, dalam jarak 100 meter adalah standar. Nah, ini dalam menentukan tujuan. Oke, mungkin kita back lagi ke tujuan yang saya buat tadi di awal, sesuai nggak sih dengan prinsip ini? Nah, ini.
A-nya siapa tadi? A-nya ya peserta. Kemudian B-nya perubahannya apa? Nanti mampu merencanakan penyajian. Jadi teman-teman nanti diharapkan bisa melakukan perencanaan atau merencanakan, karena dalam tujuan harus kata aktif Standarnya apa? Atau nanti yang bisa diukur apa? Ya ini unit kompetensi berdasarkan program pelatihan BNSP. Itu standarnya. Jadi sudah menggambarkan daripada prinsip-prinsip ini. Oke, ini identifikasi bahan dan perlengkapan, ini nanti masuk yang selanjutnya, mungkin ini agak kecepatan. Nah ini, mempersiapkan bahan peralatan, perlengkapan, dan media pembelajaran. Jadi ini ketukar ini slide-nya. Berarti yang ini pertama dulu, identifikasi, susun, dan siapkan. Jadi dari elemen kompetensi ini ada 3 KUK. Pertama disuruh mengidentifikasi. Nah, ini kita kan disuruh mengidentifikasi dulu. Kira-kira apa aja bahan atau peralatan dan media yang dibutuhkan. Beda bahan dan alat itu apa? Bahan itu biasanya yang habis pakai. Kalau alat itu adalah yang bisa dilakukan atau dipakai berulang dan membutuhkan perawatan. Ya, contohnya kalau lesson plan handout ini bahan habis pakai ya, biasanya kita bagikan. Habis pakai atau habis dibagikan gitu ya untuk peserta. Kemudian yang perlengkapan atau alat tuh contohnya OHP LCD karena bisa dipakai berulang dan butuh perawatan. Kalau medianya nanti bagaimana? Apakah dengan media contohnya yang sederhana seperti ini hari ini, saya bisa pakai Canva atau pakai PowerPoint, itu salah satu media. Kan pilihannya macam-macam ya, bisa pakai Google yang Power Google Power yang seperti PowerPoint itu, atau yang Microsoft Power yang PowerPoint, atau dengan Canva. Saya menggunakan Canva, itu salah satu contoh media. Nah, teman-teman nanti dipahami prinsip-prinsipnya. Oke, setelah diidentifikasi, kemudian disusun, baru disiapkan. Nah, ini hanya perlengkapan pembelajarannya, media-media yang dibutuhkan seperti apa, alat bantunya ada nggak kira-kira. Misalnya kalau pakai offline, pakai OCD atau LCD, perlu nggak pointer, misalnya seperti itu. Terus kalau yang sifatnya praktek, butuh nggak alat peraga, butuh nggak multimedia, nanti mempengaruhi ada audionya nggak kira-kira, kemudian sarana-prasarananya seperti apa. Nah ini di unit mempersiapkan bahan dan peralatan. Kemudian media lagi saya bilang tadi kan ada media yang tidak diproyeksikan, ya seperti papan tulis, kemudian handout dan sebagainya. Media yang diproyeksikan ya ditampilkan di layar gitu ya. Perlu audio nggak sih? Perlu video nggak? Kadang di beberapa pelatihan butuh video tutorial misalnya biar lebih jelas. Nah ini multimedia berbasis komputer ya, ini sudah lazim lah teman-teman bisa memahaminya. Nah, elemen yang ketiga mempersiapkan tempat dan pelatih ya. Jadi ada tempat dan pelatih yang akan terlibat dalam penyajian materi. Sama tadi terbagi 2 KUK. Jadi ada pembagiannya lagi. Pertama identifikasi, kemudian siapkan. Identifikasi nih, siap di mana tempatnya, bagaimana tempatnya, untuk berapa orang nanti kira-kira, kemudian pelatihnya siapa nih, pembicaranya nanti yang untuk materi ini siapa, itu kita harus identifikasi, sesuai nggak nanti dengan, kualifikasinya. Setelah diidentifikasi ya disiapkan, dilakukan, setelah dilakukan tadi identifikasi disiapkan untuk pelatihan ini. Nah ini contoh untuk identifikasi untuk pelatihannya, ruangannya gitu. Ruang teorikah, ruang praktikah, laboratorium, itu pasti butuh kondisi yang berbeda-beda. Nah, ini 4 prinsip menata kelas, kurangi kepadatan di tempat lalu lalang, pastikan bahwa trainer dapat dengan mudah melihat semua pesertanya, materi pengajaran dan perlengkapan harus mudah diakses ya. Ini ilmu basic ya. Kemudian pastikan peserta dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Ini adalah prinsip yang bisa dipelajari teman-teman gitu ya. Nah, ini 5 gaya penataan kelas. Ada yang model U, ada yang model O, ada model berhadapan, model L gitu ya, macam-macam. Itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman.
Yang terakhir, mengorganisasikan lingkungan pembelajaran sesuai dengan situasi pembelajaran ya. Jadi setelah tadi 1, 2, 3, ini yang terakhir elemen kompetensinya, rencanakan pelatihan, dikomunikasikan, kemudian materi, media, dan jadwal instruktur diorganisasikan. Ya, ini hanya semacam pengorganisasian ya, teman-teman, harus paham saja ilmunya, nanti tinggal aplikasinya bagaimana menyusun tadi lesson plan-nya tadi. Harapannya sih itu ya, output-nya tadi bisa membuat lesson plan yang nantinya efektif di lapangan. Nah, ini contoh-contoh saja lingkungan yang pembelajaran itu seperti apa, ada 2, yang fisik dan sosial. Nah, udah masuk ke kesimpulan. Nah, jadi dalam menyajikan materi pelatihan untuk tenaga kerja ya, khususnya ini lebih lebih spesifik untuk tenaga kerja, tapi tidak tidak menutup kemungkinan bisa diadopsi untuk yang lain gitu ya. Karena kan saya ngomongnya hari ini standarnya ke arah BNSP, jadi harus ngomongnya ke sini gitu ya. Ada 4 hal yang harus kita kuasai, yaitu materi pembelajaran, metodenya, medianya, dan lingkungannya gitu ya. Jadi 4 hal ini yang harus teman-teman kuasai ketika ingin buat lesson plan atau materi yang akan disampaikan ke peserta atau ke kelas yang ingin teman-teman buat. Ini sih sederhananya kalau yang sifatnya aplikasi atau untuk tenaga kerja. Nah, dari saya sih simpel ya, nggak banyak-banyak karena hari ini ada cuman 4 elemen kompetensi dari 1 unit ini tadi. Jadi teman-teman kalau mau yang jadi trainer itu harus menguasai 9 unit ya. Salah satunya unit ini gitu. Jadi unit ini adalah penjabaran dari seorang trainer untuk level kelas level 3. Jadi di BNSP itu ada tingkatan level-level ya, tapi paling minimal ketika kita mau mengajar, di kelas atau di tenaga kerja itu minimal level 3. Jadi level 3 ada 9 unit. Nanti ada level 4, level 5, dan level 6 dan seterusnya. Maksimal di level 6 gitu ya. Jadi tinggal mau di mana gitu ya. Minimal teman-teman harus menguasai yang level 3 secara keilmuan saja, nggak mesti langsung sertifikasi, nggak mesti ya teman-teman, nggak mesti langsung sertifikasi, yang penting paham dulu nih, ketika yang dikatakan standar menjadi trainer ya seperti ini gitu, memahami unit-unit ini. Dan yang paling penting kalau di dunia trainer dan di dunia BNSP itu 3 hal yang harus dikuasai tadi saya bilang PKS, pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau tadi bahasa Inggrisnya knowledge, skill, dan attitude. Dari saya sih itu dulu, mungkin teman-teman bisa saling kita ajak diskusi. Ada hal-hal mungkin tadi yang terlewat dari saya, teman-teman boleh berdiskusi bareng karena cara belajar terbaik adalah mengajar ya, teman-teman saya ajak untuk mengajar gitu. Baik, kembali ke Mbak Dinda dulu mungkin. Ya. Cek. Ya, Bapak Ibu, jika ingin ada yang ditanyakan, boleh melalui kolom chat ataupun langsung ditanyakan ke Pak Hendra, saya persilahkan. Untuk sekarang kita buka sesi diskusinya Bapak Ibu. Udah jago semua. Ya, Bu Tuti Sri Wahyuni, silahkan Bu, jika ingin ditanyakan langsung ke Pak Hendra. Ya, selamat malam Pak Indra. Terima Titik. kasih materinya. Jadi kalau di sini saya tuh memang kan baru juga gitu ya, terkait dengan training of trainer. Jadi kalau misalnya training of trainer ini, kita itu kan kadang-kadang tidak menguasai 100% ini ya, materi gitu ya. Betul. Karena saking banyaknya yang dipelajari, kalau saya lihat kemarin itu cukup banyak juga materi-materi yang harus kita ikutin. Padahal kita sebagai trainer begitu.
Sebenarnya kalau misalnya materi itu tidak dikuasai, apakah ada tipsnya Pak untuk bagaimana kita mengajar, sebagai trainer ya? Hmm, Mungkin oke, itu aja. Terima terima kasih. kasih Bu Tuti, menarik ya. Nah, untuk dikatakan qualified menjadi seorang trainer di standarnya BNSP kan ada kelasnya tadi satu saya bilang ya. Berarti kan kita mau mau mulai ini minimal tadi cukup di level 3 dulu, nggak usah yang mikirin level 6 yang banyak banget itu unitnya gitu ya. Kita cukup fokus di L3 karena standarnya kita untuk bisa mengajar di dinas, entah itu di kementerian, entah itu di swasta gitu ya minimal level 3. Jadi level 3 tadi saja kita fokuskan 9 unit loh, nggak banyak ya, 9 unit itu nggak banyak menurut saya. Insya Allah teman-teman yang biasa mengajar itu adalah hal yang biasa dilakukan, cuman mungkin hari ini lebih terstruktur aja kalau kita belajar gitu, lebih terstruktur 9 unit. Oh ternyata ini kemarin sudah saya kerjakan, contohnya kemarin saya ngambil level 4 itu melakukan, eee pengajaran face to face itu kan sudah dilakukan sebenarnya, cuman harus ada portofolionya atau ada buktinya apa, mungkin screenshot atau foto ketika kita mengajar, atau semacam webinar seperti ini kita screenshot itu menjadi portofolio. Sebenarnya hal-hal yang sudah kita lakukan, cuman kita tidak, apa ya, tidak merapikannya, tidak secara urut gitu ya. Jadi jangan terlalu mikir sampai kejauhan dulu, semua materi kalau dipikirin ya nggak akan selesai gitu kan. Cuman secara pribadi, walaupun nanti kita sudah dinyatakan kompeten 9 unit, bukan berarti kita tidak mau belajar terus. Saya saja walaupun ada unit yaitu bisa berkomunikasi yang baik gitu kan, atau melakukan komunikasi yang efektif, di situ ada unitnya itu. Tapi kan tidak berarti kita berhenti di situ, saya aja masih ikut kelas di beberapa guru, di beberapa mentor tentang public speaking. Saya terus belajar gitu kan, bagaimana si A kalau ngajar atau si B kalau menyampaikan itu seperti apa. Kita kan terus terus berproses untuk belajar menjadi lebih baik untuk menambah keilmuan kita. Kalau saya sih itu aja sih, Bu. Yang penting kita fokus dulu di unit yang dikatakan kompeten di sebagai TOT tadi, yang standarnya BNSP. Oke, makasih Pak. Cuman gini Pak, untuk, training of trainer ini kan sebenarnya kalau kita lihat, KUK, eee, unit kompetensi dan itu kan urutannya selalu sama ya, setiap Ya, kali Kak, kita bicara masalah training, of trainer ini ya. betul Kemudian gini, apakah dengan kita mengikuti tadi level 3 itu minimal 9, unit unit, kompetensi ya, Pak, ya? Berarti setelah 9 unit kompetensi, misalnya kita ini kan dari apoteker ya, dari betul apoteker itu kita punya yang namanya, kredensi gitu ya. betul betul. Kredensi itu kan harus dilatih. Kalau kita lihat di, Kemenkes itu juga ada, pelatihan kurikulum tentang kredensi apoteker di rumah sakit. Kebetulan karena profesi saya adalah apoteker gitu ya. Apakah kemudian kita sebagai trainer ini bisa, sebagai trainer kredensi? Karena kita kan nggak ada sampai saat ini tidak ada training of trainer kompetensi gitu ya, apa, kredensi gitu ya, Betul. atau saya nggak tahu ya. Mhm, Karena memang kebutuhan itu ada di lapangan begitu. Di satu sisi ketika saya mengikuti training of trainer ini, kita tahu dan tadi Pak Hendra juga menyampaikan bagaimana cara menyajikan training yang baik, apa namanya, pembelajaran yang efektif. Harusnya kita sebagai apoteker juga tahu ya kompetensi kita sebagai apoteker dan itu ada acuannya gitu, pedomannya, cuma tidak ada dalam bentuk pelatihan gitu sih, Pak. oke. Menarik tadi yang kredensi itu sebenarnya kan semacam SKK kalau yang saya anggap kan secara SKK ini apoteker kan belum ada ya, baru perumusan dan semoga segera terbit gitu ya. Yang ada hari ini mungkin di rumah sakit kredensi itu udah mengacu sebenarnya sebagai SKK yang bisa digunakan untuk membuat sebuah materi, ya tinggal kita fokuskan aja dulu di satu materi atau suatu subtopik yang bisa dijadikan, TOT tadi, mungkin tentang apa gitu, tentang dispensing misalnya, nanti tinggal disesuaikan aja sama format yang ada sih, Bu. Kalau saya seperti itu sih harapan harapan yang BNSP jangka panjang pasti nanti akan ada SKKNI-nya.
Berarti masih diizinkan ya, Pak, untuk kita ngajar dengan level 3 kita ini, atau kita harus ke level 6 supaya jadi pengajar seperti itu? Oh, level 3 cukup, Bu, di mana-mana level 3 cukup. Level 6 Oh, itu sebenarnya sebagai seorang pemilik pelatihan gitu, nanti jangka panjangnya kita punya punya kelas, punya lembaga pelatihan, itu selevel 6. Tapi kalau di kita mengajar cukup level 3 aja sih. oke. Makasih Pak Hendra. Siap, terima kasih Bu Tuti buat diskusinya. Mungkin saya coba baca yang dari kolom chat. Thank you Bang atas materinya, saya takut tadi terlewat. Gimana cara mencari referensi untuk membuat materi? Karena kan ada banyak jenis materi, baik yang kita kuasai atau tidak. Bagaimana cara kita mencari materi yang tepat sasaran? Terima kasih Bang. Nah, kalau dari materi, saya rasa semua bisa menggali ya. Kemudian kalau ngomongin standar, enaknya kalau di SKKNI yang sudah ada atau terbakukan, itu biasanya di SKKNI-nya sudah mengarahkan tuh harus menguasain buku apa atau materi apa, tinggal kita mengembangkan saja. Dia sudah ngasih acuan-acuan nih, arahnya nanti kemana. Kayak kemarin contohnya, herbal harus menguasain buku materi medika misalnya. Nah, seperti itu sudah diarahkan sebenarnya poin-poinnya. Cuma kitanya lagi tetap harus menggali, karena kan wawasan orang beda-beda dan cara belajar orang beda-beda. Mungkin yang senang ada yang ngambil langsung dari buku-buku barat, ada juga yang langsung ngambil dari yang sudah disampaikan di negara kita gitu ya. Contohnya dari literatur-literatur, eee, pembicara ataupun praktisi-praktisi yang sudah mengeluarkan buku itu bisa kita jadi acuan. Jadi benar-benar ada literatur atau sumber pustakanya, nggak hanya, apa ya, comot sana comot sini gitu. Harapannya seperti itu, ada dasarnya lah paling tidak ketika kita membuat referensi itu. Kalau saran saya sih, kalau yang masih baru banget ya, masih baru banget, kemudian dalam tanda kutip materinya sudah, ada SKKNI-nya. Teman-teman bisa ngambil modul, contoh ya, contoh modul di website dari Kemenaker itu sendiri, proglat.kemenaker.com. Nah, itu jadi cari aja tuh profesi misalnya jadi barista. Barista itu udah ada BNSP-nya gitu kan, sudah ada SKKNI-nya. Jadi tinggal kita cari dan biasanya sudah ada mentor-mentor atau trainer-trainer yang bersertifikat secara BNSP sudah men-share itu, materinya. Jadi kita tinggal, apa ya, memodifikasi ATM, amati tiru modifikasi, ini loh base-base-nya, ilmu-ilmu dasarnya, kita tinggal kembangkan. Jadi ada dasarnya paling tidak, tidak terlalu mencari apa ya, secara buta gitu, paling nggak kita sudah ada acuan-acuannya. Kecuali yang tadi belum ada BNSP-nya atau SKKNI-nya, ya coba deh kita cari dulu SKI-nya, standar kompetensi internasionalnya. Kalau nggak ada juga baru kita SKK. SKK ini yang kadang, masih apa ya, masih harus kita telaah lagi atau cari lagi materi-materi yang benar ada sumbernya atau ada, pustakanya. Seperti Bu Tuti bilang sampaikan tadi kan contohnya apoteker kita. Apoteker kan belum ada SKKNI-nya, ya mungkin di beberapa sudah ada SKK-nya di rumah sakit ya berupa kredensi gitu ya. Nah itu bisa jadikan acuan, itu contoh saja. Kalau panduannya ya cenderung saya sih dari Kemenaker tadi sih, Kemenaker tadi yang sudah ada SKKNI-nya kan kebanyakan itu yang kita ajarkan atau kita biasa dipanggil itu sudah ada standarnya. Jadi kita mengacu lagi kepada proglat.kemenaker.com tadi. Pada malam hari ini aja saya mengadopsi setidaknya materi-materi tadi yang sudah ada footnote atau ada pustakanya. Tadi kan beberapa contoh sudah ada footnote-nya. Nah, itu kan saya tinggal tinggal mengadopsi saja. Tidak terlalu harus, nyari dulu nih, misalnya seperti itu. Tapi nanti somehow ketemu lagi ilmu baru, buku baru yang ada footnote-nya bisa kita kembangkan. Jadi ilmu itu kan terus berkembang. Makanya di SKKNI juga setiap 5 tahun sekali ya, itu biasanya akan ada revisi atau perubahan. Karena memang ilmu selalu, berkembang gitu ya. Entah itu karena pengaruh digitalisasi atau pengaruh-pengaruh hal lain yang memang harus kita kembangkan. Oke, terima kasih Mbak Risa sama-sama.
Oke, teman-teman ada lagi? Nah, kalau nggak ada, saya mungkin mau nyampein program dari dari MTres terkait beasiswa ya. Izin Mbak Dinda saya coba share ya. Jadi teman-teman yang senang mungkin dengan dunia trainer, jadi di MTres akan ada ngasih beasiswa ke teman-teman berupa potongan harga dari reguler. Mungkin eh, kalau kita ngikut secara reguler itu harganya cukup cukup apa ya, cukup terasa gitu bagi kita seorang yang ingin memulai profesi ini. Tapi kalau sudah menjadi seorang profesi dan memiliki sertifikat, sertifikatnya persamaannya seperti SIM gitu ya. Kita berkendara, kita ada SIM-nya. SIM kan dibuat oleh negara gitu ya. Jadi contohnya seperti ini juga. Analoginya seperti itu juga. Kita mengikuti pelatihan ini harapannya kita punya SIM, jadi kita dihargai sesuai dengan, kompetensi kita. Mungkin kalau yang di dunia pendidikan bahkan sertifikat ini bisa diakui untuk akreditasi, kemudian untuk yang benar-benar sebagai profesi ketika kita mengajar di kementerian atau di dinas tertentu, memang ini adalah hal yang diminta gitu, minimal level 3 saya bilang tadi itu pasti ditanyakan, "Sudah ada nggak?" Karena akan ada perbedaan ya teman-teman yang punya sertifikat ini dengan tidak, itu biasanya akan ada pengaruh sama, pendapatannya gitu ya, akan ada beda beda, amplopnya lah bahasa kasarnya seperti itu. Nah jadi MTres pada tahun ini melakukan program ya, program khusus berupa beasiswa, jadi terbatas, harapannya teman-teman bisa memanfaatkannya. Insya Allah kita hanya mengadakannya 2 kali dalam 1 tahun. Nah ini ada beberapa program yang pada hari ini mungkin bisa dikaitkan dengan mentor dan trainer. Teman-teman mungkin yang belum sama sekali belum mengikuti minimal ngambil yang level 3. Level 3 itu bisa mentor, bisa trainer, nanti bedanya apa, lebih ke aplikasinya di lapangan aja. Kalau ngambil master trainer itu terlalu jauh, teman-teman minimal harus ngambil L3 dulu, baru bisa lompat ke L6 master trainer. Itu tujuannya teman-teman yang nantinya pengen punya lembaga sendiri gitu ya. Ini harus ada, buktinya. Jadi kan kalau kita mau buat LPK, lembaga pelatihan kerja di sebuah kementerian itu kan ada izinnya ya. Itu harus ada sertifikat ini gitu. Nah, jadi kita akan mengadakannya insya Allah bulan Maret sebelum puasa ini ya, 4 Maret di Jakarta Barat ini, di Cengkareng. Nah, silakan manfaatkan, nanti bisa daftar ke Mbak Dinda sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang didapatkan ini ya, diklat, modul, bimbingan, karena untuk mencapai ke ujian atau dikatakan bisa ikut ujian, kita harus ada portofolio atau tugas-tugas. Hari ini contohnya, hari ini kita belajar tentang membuat lesson plan ya, lesson plan tadi ada formatnya tadi. Nah, itu formatnya kita jadikan portofolio. Kalau menjadi portofolio yang real, kan ilmunya teman-teman udah dapat, tinggal diaplikasikan atau, ilmu skill yang tadi diterapkan. Skill-nya diterapkan menjadi sebuah sebuah file portofolio, mengikuti form tadi, mengikuti ilmu tadi, bagaimana tadi buat tujuannya dan sebagainya. Dari SKKNI dimasukkan ke dalam tabel tadi, kemudian harus ada kopnya. Mungkin yang bingung kan teman-teman, saya kan belum ada lembaganya. Nah, teman-teman nanti bisa disupport sama MTres. Jadi kop suratnya bisa pakai MTres, di bawahnya nanti ada tanda tangan teman-teman sama tanda tangan, eee, pengajar atau trainer yang mengampu pada saat, bimbingan. Kemudian ini hal-hal yang biasa kita dapatkan ketika melakukan sebuah pelatihan atau ujian di suatu tempat. Nah, ini potongannya silahkan. Cukup menarik dan ini terbatas dan waktunya juga hanya bulan Maret ya untuk tahun ini. Silakan dimanfaatkan.
Mohon izin Pak Hendra, Oke. apakah sedang share screen ya Pak tadi? Nggak terlihat ya? Tidak Pak. Oke, saya coba share screen ulang. Iya, Pak. Kelihatan Mbak Dinda? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, maaf mungkin tadi nggak. Nah, ini saya ulangi sedikit saja program-programnya. Ada tadi saya bilang mentor dan trainer, kemudian ada master trainer. Nah, ini waktunya. Dan ini nanti tinggal dihubungin ke Mbak Dinda, bisa silakan teman-teman kan di grup ada Mbak Dinda, nanti bisa langsung tanya-tanya lebih dalam dan lebih lengkap. Ini tadi fasilitas yang sudah saya sebutkan. Kemudian ini harga subsidi atau harga beasiswanya silakan mungkin bisa di-screenshot dulu dan dipahami kira-kira butuh atau enggak sih saya, atau nantinya ke depannya mau enggak sih saya manfaatkan program ini untuk profesi, ya dibilang profesi yang lain lah. Mungkin teman-teman saat ini profesinya sudah menjadi seorang apa gitu ya, tapi teman-teman ada nih minatnya di salah satu skema yang kami tawarkan misalnya. Misalnya tentang service excellent karena bekerja di bidang pelayanan. Butuh nggak kira-kira? Kalau butuh silahkan gitu manfaatin. Karena kalau dengan ada ini kan lebih lebih menjual salah satu, dan tujuannya sebenarnya kalau kita sebagai profesi salah satu sebagai branding ya. Jadi orang lebih trust, harapannya seperti itu. Kalau masalah keilmuan yang penting tadi unitnya tadi tercapai, kemudian di lapangan nanti kita gali sendiri ilmu-ilmu yang kira-kira relevan. Ya, kemudian sertifikat K3 mungkin sekarang di perusahaan-perusahaan besar yang jumlah pegawainya lebih dari berapa puluh orang, itu seingat saya memang mengharuskan ada tim K3-nya ya, K3 paramedik minimal. Yang di rumah sakit lagi lebih wajib gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa mengikuti ini kalau memang ada minatnya di dunia itu, misalnya yang kerjanya di dunia tambang, di dunia apalagi alat-alat berat, itu biasanya pasti ada tim K3-nya. Nah, itu bisa bisa mengikuti ini. Yang sebenarnya kalau yang K3 ini ada 2 versi ya. Ada versi Kemenaker itu harus mengikuti berapa hari ya, mungkin hampir 2 mingguan. Tapi kalau yang dari BNSP ini juga diakuin kok, karena kan logonya Garuda. Sekali lagi silakan dimanfaatkan karena terbatas ya, sekali lagi terbatas. Jadi hanya 40 orang per skema atau per apa tadi, per profesi gitu ya, yang ingin diambil yang kami tawarkan. Misalnya untuk certified trainer hanya 40 orang, certified mentor hanya 40 orang. Jadi kalau lebih tidak akan di-cover lagi gitu, tidak akan diberikan beasiswa lagi. Silakan di-share ke teman-temannya, mana tahu teman-temannya ada juga yang berminat atau beririsan dengan apa namanya, skema atau profesi ini. Yuk nih ada kesempatan nih, mau nggak di-branding dengan adanya certified berlogo negara ya, berlogo Garuda Pancasila. Oke, dari saya sekian dulu. Kembali ke Mbak Dinda. Ya, baik Bapak Ibu, ada yang masih ingin ditanyakan? Masih ada waktu 8 menit lagi sebelum webinar ini selesai. Oh, ada yang nanya di chat, kolom chat. Ada atas nama Kak Kariah gitu ya, Bang, maaf izin bertanya, untuk tahun ini apakah ada lagi atau tidak? Soalnya untuk tanggal itu qadarullah tidak dapat uji kom ya, karena memang uji kom harus offline ya, karena kalau nggak offline nggak bisa. Untuk ini mungkin saya nggak bisa jawab ya, karena kan dari manajemen, cuman kita harapannya tadi 2 tahun sekali harapannya ngasih beasiswa, karena jujur ini harganya cukup mahal kalau ke rural, tapi di Mtres sendiri kita dalam 1 tahun itu suka dapat apa namanya, suka dapat program subsidi. Cuman yang program subsidi itu nggak pasti dan sedikit agak
agak slow respon karena kan syarat dengan administrasi satu, dia harus harus diseleksi dari kuota gitu. Misalnya BNSP ngasih nih untuk program TOT ke LSP ya. Jadi kita sifatnya LPK itu sebagai TUK, tempat ujian kompetensi. Yang akan menguji adalah LSP. LSP itu di bawah BNSP. Jadi BNSP nggak nguji langsung, tapi melalui perpanjangan sesuai sesuai bidang. Bidang TOT itu di salah satunya ada LSP Innas ya yang sudah kerjasama dengan Mtres gitu ya. Jadi BNSP ngasih nih ada subsidi dari BNSP untuk TOT level 3 ke beberapa LSP. LSP Innas misalnya dapat jatah 2 atau dapat 1.000, tapi kan 1.000 itu dibagi-bagi lagi biasanya, entah skema apa aja. Mungkin skema yang TOT level 3 mungkin cuman 500. Nah, 500 itu dibagi lagi ke TUK-TUK yang rekanan LSP Innas. Salah satu rekanan LSP Innas adalah Mtres. Mtres bisa aja cuma dapat misalnya 100 gitu ya, atau 200 syukur-syukur. Dari 200 itu lagi, itu akan diseleksi. Mungkin yang daftar dari peserta bisa aja 300-an, tapi nanti diseleksi hanya 200. Ataupun kadang dari 200 itu yang di-approve sama LSP mungkin cuma 100, setengahnya bisa saja. Dan itu sifatnya kondisional dan tidak terprediksi. Nah, itu ya, yang sifatnya nggak bisa kita tidak bisa kita sampaikan secara gamblang. Nah, yang bisa kami sampaikan ya program beasiswa dari Mtres tadi, itu memang pure Mtres istilahnya nggak ngambil untung lah, tapi memberikan support ke teman-teman harapannya bermanfaat gitu ya. Jadi beasiswa seperti ini tidak bisa sering kami lakukan karena terkait operasional juga gitu. Ini harapannya hanya branding dari Mtres memberikan manfaat. Jadi kami Mtres tidak semua kelas itu berbayar, bahkan seperti hari ini kita kan kelasnya kelas yang free gitu ya, premium gitu ya. Harapannya walaupun free tapi tetap premium gitu. Oke, kembali ke Mbak Dinda. Ya. Baik Bapak Ibu, ada yang masih ingin ditanyakan? Untuk link daftar hadir, mohon izin sudah saya kirimkan di chat box ya Bapak Ibu. Bisa diklik untuk diisi sebagai klaim sertifikat webinar malam hari ini. Silakan diklaim ya, karena nanti seandainya teman-teman suatu saat ada keinginan mengambil sertifikat uji kompetensi, ya ini bisa dilampirin. Sertifikat seperti ini bisa dilampirkan. Sudah mengikuti 1 unit tentang trainer level 3. Nah, ini bisa dilampirkan nanti jadi portofolio. Ya. Jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan, kita ke sesi selanjutnya dulu ya Pak Hendra. Kita sesi foto bersama dulu. Siap. Monggo teman-teman dibuka karena ini jadi portofolio juga, sudah pernah mengikuti gitu ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk bisa on cam dulu. Kita akan sesi foto bersama. Ada 2 slide. Saya screenshot dulu untuk yang slide pertama. Oke. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, Bapak Ibu yang masih off cam, mohon untuk bisa on cam sebentar. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu untuk di slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Hendra, mungkin kita cukupkan saja kelas malam ini ya Pak. Oke. Ya. Ya, saya berterima kasih sebelumnya kepada Pak Hendra yang sudah berkenan membagikan ilmu kepada kita malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kelas-kelas selanjutnya ya Pak. Yap. Sehat selalu untuk Bapak, sukses selalu juga untuk Bapak.
Dan saya ucapkan juga terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir juga untuk join di kelas malam hari ini. Untuk kelas-kelas selanjutnya insya Allah akan kita adakan terus. Update saja beritanya di info kita, di WhatsApp maupun di sosmed kita. Sekian, saya Dinda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama membawakan acara pada malam hari ini. Sehat selalu untuk Bapak Ibu, sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya, sukses selalu. Izin live ya. Terima kasih. Bapak.